sendiri. Berarti anggap kan berarti enteng banget. Enteng banget lah. Tapi jalan oke, jalan normal ya, jalan normal. Nggak ada macet, tapi kena lampu merah segala macem gitu kan. Dapatnya cuman 3,3 Om per 1%. Jadi naik cuma dikit, 10%. Naik cuma sedikit, 3,3. Oh, ini gimana ya biar dapatnya segitu gitu ya. Tadi targetnya berapa? 4 kan ya? 410 berarti kan 4,1 km kan per 1% kan? Ya. Wah, enggak. Coba lagi Om. Wah, jalan coba ngetes lah di tol yang ini, tapi larinya tuh 60-70 lah gitu loh kan. Sabar juga ya, sabar. Om Bob nih. Wah, karena penasaran, karena luar biasa tuh kalau 410 km dengan 65.000 kan cuma 175 perak tuh per kilometer tuh. Akhirnya loh, topnya cuma dapat 3,5 km. Udah maksimal ya? Udah maksimal. Itu pun satu orang dan jalannya 60. Artinya jalannya tuh kita bukan jalan biasa yang ada berhenti atau apa gitu. Jalannya stabil, steady. Stabil lah gitu kan. Cuma memang nggak ada turunan ya, turunan sedikit. Jadi dia kan ada regenerating brake-nya kan. Kita ada gas pelan sebentar tapi tetap ngegas gitu. Tapi nggak pernah lebih dari 70 kilo dengan mode eco. Nggak pernah lebih dari 70 km per jam. Itu pun kenanya 3,5 km per 1%. Per 1%. Waduh, langsung tepuk. Waduh, beneran. Berarti jaraknya harus kenanya berapa tuh? 350 doang ya dari klaimnya 410. Dari 410. Nah, itu saya ngetesnya seperti itu kan. Nah, dulu kan mikir nih 410 km, kita kan biasa pakai mobil bensin ya. Biasanya mobil bensin itu kan kalau sudah empty dan lampu nyala, dia kan masih ada reservoirnya kan? Iya, masih ada cadangannya. Pikir kan, wah ini berarti ini mungkin nih waktu baru awal mobil itu kan 410, mungkin bisa sampai 450 nih. 450 km sampai habisnya gitu kan. Karena masih ada cadangannya. Mikirnya begitu. Lah, ini 350 jadi ngeri kita kan. Wah, itu loh. Ternyata itu dicoba beberapa gaya berkendara, nggak pernah dapat lebih dari 3,5. Kalau bejek-bejekan kenanya berapa tuh Om? Nah, itu bisa di bawah 3. Bisa di bawah 3. Cuma memang AC nyala ya. Jadi kita anggap sebagai pemakaian normal lah. AC nyala gitu loh. Mungkin bisa di atas 3,5, 3,37 gitu. Cuma mungkin harus yang banyak turunan kali. Atau dibantu Om, bantu dorong. Dibantu dorong. Nah, mungkin bisa juga tuh kali. Cuma belum pernah ini tuh kan. Waduh, saya bilang, wah ya sudahlah. Udah 2 poin nih kecewa nih. 2 poin tuh. Charging 410 km-nya. Nggak dapet tuh klaim segitu kan. Wah, ya sudahlah, pikir gitu kan. Nah, mikir kan kalau misalnya nih mobil kan ya sekali-sekali lah kita mau tes bawa ke Bandung misalnya kan. Bandung Jakarta itu kan plus minus 175 kilo lah ya. Kalau sampai 410 km ya logikanya nggak usah ngecas. Nggak usah ngecas logikanya. Tapi kan karena kenyataannya 350, pasti harus ngecas dong. Kita udah ngetes. Wah, nggak apa-apa ngecas. Kan ada SPKLU di rest area. Udah, nggak taunya Om, ini DC chargingnya nggak standar, beda dengan SPKLU yang ada. Colokannya nggak ada. Nggak ada, jadi untuk DC chargingnya ya. Untuk DC chargingnya AC semua sama ya. Kalau AC pun beda, tapi disiapin konverternya. Oh, AC-nya beda juga? Beda juga. Sama SPKLU? Sama, SPKLU beda. Tapi ada konverternya, dikasih sama Wuling. Masih bisa ngecas? Masih bisa ngecas, tapi kan kalau AC lama Om. Lama. Ya kan? Kita perlu DC kan, yang setengah jam, langsung 60% gitu kan. Ternyata ini GBT, sedangkan standarnya itu yang di kita itu CCS 2. Alah majang, langsung. Rugi dong ada DC-nya, ada colokan DC, rugi dong. Nggak kepake tuh, pajangan doang tuh. Terus kita tanya langsung dong ke Wuling kan, ini gimana kan? Oh iya Pak, nanti bakal ada itu katanya, Wuling akan ada masang GBT kata dia. Tapi saya pikir-pikir mau sampai kapan dia pasang, mau berapa SPKLU dia pasang, sekarang aja belum mulai gitu kan GBT. Dan itu kan SPKLU itu kan PLN kan. Jadi dia jawabannya dia akan pasang SPKLU yang GBT. Bukan ini dirubah jadi yang CCS. Enggak.
Padahal harga antara yang ada AC sama DC charging beda. Lebih murah yang cuma pakai AC doang. Tahu gitu mending yang AC aja. Beli AC aja gitu. Waduh. Itu makanya tak pikir, wah ini ya sudahlah, kita tenang, berarti ini memang nggak boleh bawa keluar kota nih. Karena kan memang tujuannya kan tadinya untuk operasional nih, jemput anak sekolah, ke Indomaret. Kalau keluar kota bisa nginep di SPKLU. Nah iya, karena ngecasnya AC. Ngecasnya AC. Nah itu dia tuh makanya. Aduh. Ya sudah, akhirnya ya udah. Nah, untung Om Jujur udah ketemu dulu sama Om Bob nih. Untung Om Bob udah beli duluan, Om. Itu dia. Aduh. Terus itu poin keberapa tuh tadi tuh? Keempat ya? Ketiga tuh. Pertama kan charging. Kedua range-nya nggak sesuai. Range-nya nggak sesuai. Ketiga adalah AC sama DC charging. Oke. DC charging kan. Masih ada lagi? Masih ada, Om. Keluhannya masih ada? Masih ada, bukan keluhan lah. Artinya gini, pada saat mau beli mobil ini punya ekspektasi yang agak ekspektasinya agak lumayan gitu loh. Wah, seneng gitu kan. Nah, ternyata kok ada yang melenceng dari ekspektasi di awal gitu. Karena pengaruh sales juga kayak gitu. Hebat tuh salesnya waktu itu tuh. Cewek, Om. Salesnya cewek, bosnya cowok tuh. Nah, masalahnya ternyata kan sales sama supervisornya kan karena mobil baru dia juga belum tahu. Itu dia salahnya kita. Oh iya ya, tadinya sempat pengen marah juga. Tapi kan oh iya ini kan mobil baru, dia juga belum nyoba gitu kan. Aduh. Harusnya di training dulu kali ya mereka ya. Mungkin sudah di training, cuman belum inilah. Mungkin juga ada sales yang sudah paham, ada yang nggak, mungkin kemarin dapetnya kurang begitu paham kali. Gitu loh. Nah, udah kan ya sudahlah, kita berarti ini mobil memang kan tujuannya tadi kan memang buat operasional, karena kita pengen ngelihat pakai bensin cukup tinggi, kosnya. Ya sudah dong, tenang, kita bawa jalan. Terus kok ada yang risih gitu loh. Kenapa lagi nih? Nah, peredam. Kan waktu denger reviewnya peredamnya bagus. Nah, terus pas kita bawa, nah ini nih Om, suara masuk ke dalam. Waduh, suara ban sih. Wah, ini sih. Jadi radio tip itu mah harus volumenya gede. Gitu loh. Nah, waduh. Padahal menurut review bagus ya. Menurut review bagus, katanya peredamnya gitu. Kalau kan. Itu Om Jujur bilangnya apa ya? Ya kan? Lupa lagi. Ya kalau enggak lumayan tapi nggak kedap-kedap banget ya kan. Ya oke. Terus nah, peredam kan, waduh, kan nggak betah kan. Coba kita pasang deh peredam gitu kan. Ini belum pasang peredam? Belum. Oh belum, oke. Kenapa nggak jadi pasang peredam? Pas mau pasang peredam, pasang, pergi, kita mau ini pasang peredam, harus bongkar semua kan. Waduh, lumayan Om harganya. Berapa? 15 juta. Waduh. Kenapa segitu? Karena ternyata mobil listrik itu tidak boleh dibebani berat. Jadi pasang peredam kan tambah berat. Nah, makanya cari peredam yang enteng. Mahal. Enteng barangnya, berat bayarnya. Karena kalau pakai yang biasa itu sekitar sudah dipasang ya, itu sekitar kurang lebih 50 kilo nambahnya. Jadi kayak nambah ada satu orang. Nambah satu orang. Wah. Itu kan. Waduh, akhirnya nggak jadi deh tuh. Ya kan, cuman waktu itu ya sekarang lah nih kaca film aja kita ganti karena kaca filmnya terlalu terang ya. Udah kita ganti. Akhirnya nggak jadi ya, terpaksa deh kayak gini Om coba. Tapi nggak tahu nih bakal diganti apa enggak nih. Kalau masih nggak betah mungkin diganti gitu. Ya itu peredam. Tapi tuh berasa banget ya. Berasa, apalagi waktu itu nggak terlalu berasa punya. Berasa ini. Dan coba tanya, ada temen juga, bukan teman lah, ini dia pakai ini juga, ya dia bilang iya maksud itu peredamnya katanya gitu kan. Wah, berarti sama deh, saya bilang gitu kan. Ya udahlah gitu kan. Ya udahlah lagi. Udah lagi lah. Itu loh. Udah cuman makin kesini kita
make kan berarti kan kita mau coba fitur Ya, segala makin macam. tahu. Makin tahu kan. Hmm. Nah, waktu awal beli itu kan satu ini nih Om, pas anak nanya, "Pak, ini nyalain Spotify dong." Iya kan? Kan bentuknya udah gini. Ini udah gini kan? Udah canggih. Udah canggih lah, ini kan kayak iDrive-nya 8-nya BMW nih Om. Ya kan? Coba, ternyata ini belum bisa Android Auto sama Apple CarPlay. Tapi kan memang nggak bisa, waktu saya tes juga memang nggak bisa. Nah, waktu itu si salesnya itu ngomong, nggak diomongin, nggak dibilang, "Oh ini udah udah bisa." Dia bilang, iya aja ya, kata dia. Iya aja, aduh. Ternyata pas itu, iya Pak, belum bisa Android Auto sama Apple CarPlay. Dan dengan Wuling REV kan masih bisa My Wuling, voice command. Ini enggak. Ini enggak. Kita tanya dong, kenapa begini? Saya bilang gitu. Sedangkan Wuling REV-nya aja bisa voice command loh. Iya. Gitu kan. Jadi minimum bisa masuk dia bukan Android Auto tapi pakai My Wuling tuh katanya. Ini kok nggak bisa kata orang Wulingnya, nggak tahu juga katanya. Aduh capek deh. Aduh. Akhirnya ya tapi sudah. di brosur waktu pre-book memang nggak ada. Nah, di brosurnya kan nggak disebutin speknya, hanya spek teknis. Coba nanti kita lihat itunya, brosurnya. Dia nggak disebutin gitu loh fitur-fitur itu. Nah, kita pikir kan mobil sekarang masa ya nggak ada Android Auto, karena paling penting tuh buat map. Kita bisa pakai Spotify. Jadi cuma ada Bluetooth aja nih Om. Gitu Bluetooth doang ya? Bluetooth doang. Layarnya gede tapi ya layar gede aja tuh. Nah, layar gede aja tuh. Kita kotak-katiknya ada, kan pikir canggih kan gitu kan. Wah, mungkin bisa apalah kayak mobil-mobil sekarang lah Om gitu kan. Udah terus lihat yang ke Speedo, gitu aja. Nah, satu lagi nih Om. Bisa diganti kan ya? Nggak bisa. Nah, itu nggak bisa diganti, gitu aja tuh. Nah, ada satu lagi tuh Om. Jalannya ke gunung terus ini. Nah, hati-hati nih. Ini di sini nih ada range nih. Range ini. Jangan lihat itu, nanti kalau misalnya jangan jadiin patokan. Jangan jadi patokan. Kalau Om jujur jadi beli mobil ini, lagi jalan, ngeliat range, masih 200 kilo. Aman gitu. Aman, jangan. Karena ternyata itu cuman dia berdasarkan kalkulasi matematik aja tuh. 410 km, 100%. Kalau 50% berarti 205 km. Jadi cuman ini dirubah jadi ke sini ya. Wah, itu bahaya banget tuh. Karena istri suka begitu ngeliat, masih panjang Pak range-nya. Masih panjang range-nya. Kalau itu pernah 50% kan. Berarti tinggal 50%. 200 kilo. 205 kilo dong. Iya, kan? 205. Nah, waktu itu ngetes dari 100 tuh kita tesin di nol ini. Ini kilometernya cuma 150 kilo. 50%. Hilang 50 kilo. Hilang 50 kilo. 55 kilo hilang. Kalau kita jadiin itu patokan, masih 50 kilo lagi ke tempat charger ya. Makanya itu jangan dilihat itu tuh. Jadi dia tidak disesuaikan dengan cara berkendara kita. Jadi cuman kalau ngeliat kalkulasi. ini lihatnya apa Om? Ya, lihatnya ya itu aja, berarti persentase baterai lah. Jadi kayak ngeliat handphone gitu. Iya. Dikira-kira. Ya kalau nggak pengalaman kan, bisa 3 km atau 3,5 km nih. Kalau kayak begini mungkin jangan bisa 3,5 km. Wah, ini 3,5 km per 1%. Karena tadi udah dites, mungkin anggap aja 3 lah. Ya. 1% 3, ya udah ini kali 3. Iya. Mesti pintar matematika nih Om. Makanya. Kalau matematikanya kurang, wah bakalan berhenti di tengah jalan punya mobil ini. Iya, betul tuh. Makanya, wah ini bisa repot nih. Jadi kasih tahu tuh Mbak Istri, karena kan yang sering pakai kan, jangan lihat range. Jadi ya sudahlah. Akhirnya karena juga ngecasnya lama, yang 7,7 kW belum datang. Akhirnya kita yang tadinya kita hitung 4 hari sekali kita ngecas, jadi tiap hari Om. Kenapa? Tapi kan nggak bisa sampai full jadinya karena kan lama kan? Nggak bisa sampai full. Jadi misalnya nih pakai terus kadang-kadang kan bukan ngantar anak jemput ke sekolah aja, terus kadang-kadang ngantar anak les bola, ada segala macam. Jadi masih 70% pun kadang-kadang kita cas. Tapi misalnya lagi ini maksimum itu 50% kita cas. Karena lamanya itu. Antisipasi lamanya itu. Iya, antisipasi lamanya itu gitu loh. Jadi ya mau nggak mau dah. Tapi katanya salesnya Wuling ngecas di Wuling cepet dan gratis Om. Bener nggak tuh? Belum pernah nyoba. Cepetnya rasanya nggak mungkin dia pakai 7.700.
Kan AC kan, bukan DC kan. Katanya ada DC-nya tuh, yang sesuai Nah dengan. mungkin nggak tahu juga, mungkin di dealer Wulingnya belum pernah nyoba tuh. Mungkin harusnya dia harus siapin yang DC chargingnya. Cuma kan berarti kita ngecas harus ke dealer Wuling tuh. Gratis tapi kayaknya nggak ada DC-nya deh dia. Coba deh nanti. Kalau ada, kapan kita mesti ke Wuling? mesti ke Wuling bareng-bareng tuh. Ngetes Ada tuh. nggak? Ada nggak kayak gitu? Terus bener nggak berapa jam? Iya. Nah, Karena kata salesnya ngecasnya sebentar. Dia cas di Wuling bisa sambil ngopi-ngopi, bisa lihat mobil Wuling. Ya siapa tahu SPK mobil Wuling lainnya gitu katanya. Setahu saya itu AC yang ada di situ. DC-nya belum ya. DC-nya belum ya? DC-nya belum. Nah, kalau ada DC-nya dan gratis, ya kalau emang DC-nya kan katanya kan bisa 3,5 jam doang, ya mungkin tiap hari datang aja ke situ. Katanya gitu katanya. Tapi waktu pertama ke sana kan test drive-nya kan ke showroom. Dia ngomong sih AC. Gitu loh. Showroomnya kan yang nggak jauh dari rumah tuh, daerah Bintaro juga gitu. Nah, itu katanya sih yang ada di situ tuh AC. Gitu loh. Makanya ya sudah. Tapi oke lah. Akhirnya Ya udahlah lagi. ya udahlah lagi dah gitu. Jadi anak kan seneng banget suka pas di jalan tuh Spotify tuh. Jadi ya sudahlah, kita pakai handphone aja dan kerja gitu. Bluetooth. Terus suaranya gimana Om? Suaranya menurut Om gimana nih? Ya suaranya nggak enak banget. Kan jujur ya Om ya? Jujur. Nggak jujur kan? Dibanding Jadi, apa Om? ya dibanding bukan sekelas mobil yang high end ya, yang level di tengah pun. Ya ini kayaknya seadanya aja sih ini. Asal keluar aja. Nah, Asal kalau bandingin kan misalnya Om Bob punya mobil apa, bandingin sama apa nih? bandinginnya Atau pernah pakai mobil apa, bandingin sama apa nih yang kira-kira selevel nih? yang selevel. Contoh di rumah kan ada Serena tuh. Serena Itu bukan lebih mahal Om? Serena lebih mahal. Terus apa ya? Ya Sama Veloz atau Expander gitu ya? sama Veloz sama Expander rasanya sih pasti masih mendingan Veloz Expander deh. Gitu ya? Iya. Itu loh. Ya ini cuma keluar suara itu aja deh. Pokoknya supaya itu aja tuh apa namanya itu ya. Terus gimana? Ya udahlah. Ya sudahlah gitu loh. Ya udahlah gitu loh. Kita udah ini, jadi kita kembalikan tujuan kita mau beli mobil listrik gitu loh. Iya. Ah ya Balik sudahlah. ke Tujuan awal. Tujuan awal. Pakemnya gitu loh. Cuman ada gini juga Om. Wah, ini yang tidak sesuai dengan ekspektasi gua ini kok banyak kayak gitu. Kan masih ada lagi? Masih ada tuh. Oh, masih ada lagi? Ada lagi tuh. Oh ya, kita selesai dulu itu ya Om ya. Nah, satu lagi tuh. Kan dia, ini buat yang baru mau beli nih Om ya. Ini kan review jujur nih Om ya. Om nanti kalau mau beli jadi udah harus tahu dulu tuh. Kan dia bilang ini adalah lifetime warranty. Oke. Pikiran kita, wah ini sih mobil nggak akan turun nih harganya. Wong baterainya ntar udah 8 tahun ada ini kan diganti. Motornya juga, motor sama ECU-nya loh, itu Garansinya itu? Garansinya. Oke. Tapi syarat dan ketentuan berlaku Om. Syarat ketentuannya? Syarat ketentuan berlakunya, warranty berlaku jika mobil ini tidak dipindah tangankan. Oh gitu? Jadi pada saat nanti kita Kalau misalnya Om Bob jual ke Om Jujur, hilang, gagal tuh garansinya? gagal garansinya. Jangan dibalik nama dong kalau gitu. Nah, sedangkan kita biasanya nih Om ya, orang ya pakai mobil itu berapa tahun sih? 5 tahun atau 8 tahun lah, 5 tahun, 8 tahun gitu kan kita ini. Akhirnya ya ujungnya, karena kan orang pasti mikir mobil listrik pasti harganya drop, sellernya kan, pasti drop. Nah, memang secara itu karena baterai, masalah baterai kan, baterainya kalau sudah itu mahal gitu loh. Nah, karena lifetime warranty kan artinya harusnya, oh ini sih, ini nggak ada matinya nih ntar nih harga mobil ini nih gitu kan, nggak akan turun-turun gitu. Ya ternyata itu Om. Jadi harus itu, kemudian tidak boleh ada dimodifikasi. Modifikasi artinya itu misalnya dipasangin apa yang segala macam. Makanya kemarin agak ragu-ragu pasang peredam.